Setelah sekian lama tidak ada update, akhirnya video review thumbnail bisa saya lanjutkan kembali. Nah, salah satu alasan kenapa saya lama banget nih tidak ada update video review thumbnail, karena jujur aja bisa dibilang video review thumbnail ini adalah salah satu video yang peminatnya dan juga penontonnya paling sedikit di channel ini. Makanya kemarin itu saya agak males aja gitu buat lanjutinnya. Nah, cuman karena kemarin itu waktu saya cek ya di Instagram di #review_thumbnail, ternyata sampai sekarang masih ada tuh ya dari beberapa teman yang mengirimkan thumbnailnya di #review_thumbnail ini. Dan terakhir saya cek, saya sudah ada sekitar 280 postingan. Nah, jadi sebagai bentuk apresiasi saya kepada teman-teman semua yang sudah bersusah payah bikin desain thumbnail dan upload thumbnailnya di #review_thumbnail ini, so video review thumbnail saya lanjutkan kembali buat kalian. Nah, tapi sebelum kita masuk ke video review thumbnail episode 3 kali ini, saya punya sedikit tips seputar editing video buat kalian. Nah, pernah gak sih kalian ketika kalian ngedit video, tapi video yang kalian edit tuh formatnya tidak support? Atau mungkin kalian ketika ngedit video, tapi video yang kalian edit tuh agak cukup berat gitu, karena mungkin ukurannya yang terlalu besar. Nah, kalau kalian pernah ngalamin hal seperti ini, nah salah satu solusi yang biasanya saya lakukan adalah saya akan convert video tersebut. Nah, salah satu software converter video terbaik yang pernah saya coba, yaitu adalah Wondershare Uni Converter. Nah, jadi untuk tampilan softwarenya tuh kurang lebih kayak gini ya. Nah, yang pertama di sini saya akan contohkan, yaitu kita akan coba convert video dulu, terus kalian cari videonya. Nah, setelah itu di sini kalian bisa ubah nih format videonya. Nah, di sini ada banyak banget pilihan format video yang bisa kalian coba. Kalau sudah, kita klik convert. Nah, di sini untuk proses converternya sangat cepat karena di Wondershare Uni Converter dia punya fitur bernama High Speed Conversion. Nah, jadi kalau kalian aktifin fitur ini, itu proses converternya itu akan lebih cepat dibandingkan software converter biasa lainnya. Oke, selanjutnya kita akan coba kompres video nih. Terus kita cari videonya. Nah, setelah itu kita masuk ke menu setting dulu. Nah, di sini kalian bisa adjust nih untuk berapa persen sih tingkat konversinya. Nah, dan di sini kalian bisa sambil lihat nih ukuran videonya setelah kita kompres nanti. Kita klik OK dan kita kompres. Selain untuk kompres dan juga convert video, nah Wondershare Uni Converter ini juga bisa melakukan beberapa hal, misalkan seperti screen recorder, ngedit video, dan fitur-fitur lainnya yang bisa kalian coba nanti. So, buat teman yang tertarik dengan Wondershare Uni Converter, untuk linknya nanti akan saya tulis di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita lanjutin video review thumbnail episode 3 kali ini. Nah, di sini saya sudah berada di Instagram dan di sini saya sudah berada di #review_thumbnail. Oh ya, sebelumnya di sini mohon maaf nih ya jika semisal mungkin thumbnail kalian tidak muncul di episode kali ini, karena jujur aja di sini thumbnailnya banyak banget, jadi saya tidak bisa review seluruh thumbnail ini dalam satu video aja karena nanti bakalan panjang banget gitu ya. Mudah-mudahan next episode thumbnail kalian bisa kita review seperti ini. Oke, di sini saya sudah punya thumbnail pertama yang akan kita review. Ini dari mybit_rt. Nah, di sini dia bilang dia bikin thumbnailnya pakai Pixellab. Nah, di sini kalau kita lihat kayaknya sih ini thumbnail buat video tutorial gitu, yaitu tutorial bikin foto kartun kurang lebih kayak gini. Terus juga untuk warna tulisan ya udah pas juga. Kenapa? Karena di sini kan kalau teman-teman bisa lihat ini background thumbnailnya ini kan gelap nih. Nah, jadi biar kontras si tulisannya kita bikin jadi cerah seperti ini. Nah, cuman di sini ada beberapa masukan ya buat thumbnailnya si Mybit ini. Yang pertama di sini untuk garis tepinya menurut saya di sini agak gimana ya, agak mengawang-awang gitu. Karena di sini warnanya agak nanggung banget, mau ke cerah atau mau ke gelap gitu. Nah, jadi kalau semisal nih ya, kalau semisal tulisannya ini cerah, nah bagusnya itu si garis tepinya itu kita bikin warnanya yang lebih gelap biar tulisannya lebih kontras gitu. Masukan dari saya yang pertama di sini mungkin ya untuk garis tepinya kita gelapin sedikit atau kita ganti jadi hitam aja kali ya biar nanti si tulisannya bisa biar lebih kontras gitu. Nah, begitu pula untuk teks yang di bawah nih. Nah, ini kan abu-abu kayaknya agak nanggung gimana gitu kan warna garis tepinya. Jadi mending digelapin aja sekalian biar nanti si tulisannya bisa lebih nampak. Terus masukan yang kedua di sini kayaknya terlalu banyak anak panah kayak gini. Jadi mungkin yang ini kita hapus aja. Terus yang panah ini kita taruh di sini. Terus warnanya kita bikin jadi merah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya jadi si anak panah yang ada di sini nanti fungsinya buat nunjukin kalau foto asalnya seperti ini nanti akan berubah menjadi seperti ini gitu. Terus jadi mungkin segitu aja masukan dari saya, dan ini menurut saya untuk thumbnail sudah bagus banget gitu, dan kita kasih like.
Oke, sekarang kita masuk ke thumbnail yang kedua. Ini dikirimin oleh Rivan1744. Dan kalau kita lihat, ini kayaknya video buat apa ya, game AoV gitu. Nah, di sini untuk penempatan objek ya, kayak tulisan dan logo udah pas, jadi tidak mepet ke samping. Terus untuk pemilihan warna juga sudah pas, karena di sini untuk backgroundnya warna gelap dan tulisannya dibikin jadi cerah biar kontras. Nah, cuman masukan dari saya paling ini sih ya. Nah, yang ini nih untuk tulisan hack frame rate. Kayaknya menurut saya mungkin akan lebih bagus kalau kita geser ke bawah, jadi kita taruh agak ke tengah seperti ini gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat kalau kayak gini ya, di sini kan bagian bawahnya kayak terlalu kosong gitu, sedangkan yang di bagian atas agak terlalu padat. Nah, jadi kalau misal ini kita turunin, itu kayaknya akan lebih balance gitu, ya kan? Kayaknya mungkin segitu aja untuk masukan dari saya, dan selebihnya menurut saya untuk thumbnailnya sudah bagus banget nih. Oke, kita kasih lagi. Oke, sekarang kita masuk ke thumbnail yang ketiga. Ini dikirimin oleh FG Prodigy Gaming 05. Oke, kalau kita lihat ini katanya sih ini video buat pembahasan film Ultraman episode final. Dan kalau kita lihat ya untuk penempatan objek teks ini kayaknya udah pas, cuman saya kurang tahu nih bagian atas ini apakah mepet atau tidak ya, karena sama-sama hitam nih. Tapi yang jelas untuk bagian samping udah pas sih, tidak mepet ke bagian samping thumbnail, terus logonya juga gitu. Dan untuk gambar si Ultraman-nya juga sudah pas ya. Di sini dikasih glow ya, aura seperti ini, biar apa ya, biar kesannya tidak begitu nyatu sama si background ini. Dan juga untuk pemilihan warna tulisan juga sudah pas nih. Backgroundnya gelap, tulisannya yang pakai yang cerah gitu. Nah, cuman di sini untuk masukan dari saya apa ya? Paling di sini untuk warna tulisan aja sih. Jadi mungkin salah satu kalimat kita ubah warnanya, misalkan jadi warna kuning gitu. Misalkan aja nih mungkin tulisan yang paling atas kita bikin jadi warna kuning. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar jadi pembeda aja gitu antara kalimat pertama dan kalimat selanjutnya. Sebenarnya kalau misalkan dibikin kayak gini sih sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman kesannya si tulisannya tuh agak terlalu panjang gitu. Nah, kalau misal kita bikin warnanya beda, jadi kesan tulisannya tuh tidak terlalu rame atau apa ya, tidak terlalu padat lah kayak gitu. Nah, ini tips dari saya aja, makanya kalau kalian lihat ya di thumbnail saya biasanya kan saya selalu bedain tuh antara kalimat pertama dan kalimat kedua untuk warnanya gitu. Ya, mungkin segitu aja, dan selebihnya menurut saya untuk thumbnailnya udah bagus banget nih. So, kita kasih like. Oke, sekarang di sini kita masuk ke thumbnail keempat. Ini dikirimin oleh FanZZZ. Oke, episode 3 bang. Di sini dia tidak nyebutin sih untuk bikinnya pakai aplikasi apa gitu. Nah, cuman kalau kita lihat di sini ini kayaknya sih thumbnail buat PUBG Mobile gitu. Jadi kayak ngetes HP Poco X3 bisa tembus 90 fps. Oke, yang pertama kalau kita lihat di sini untuk penempatan objek sudah pas ya, yang artinya untuk tulisannya atau logo ini tidak mepet ke samping. Terus untuk pemilihan warna juga sudah pas. Di sini kalau kalian lihat backgroundnya kan gelap nih. Nah, jadi dibikin warnanya yang cerah biar lebih kontras. Nah, apalagi kalau kita kasih shadow seperti ini, itu bikin tulisannya juga makin lebih kontras lagi. Nah, untuk masukan dari saya paling ini sih ya untuk penempatan tulisan nih. Di sini kan kalau kalian lihat ini kayaknya agak kurang rata gitu. Jadi mungkin kayaknya ini akan lebih bagus kalau semisal nih ya untuk tulisan Poco X3-nya ini kita geser ke kiri sedikit biar nanti sejajar sama huruf 9. Tapi kayaknya jangan geser ke kiri deh. Soalnya nanti kalau misal ini kita geser ke kiri, yang ada malahan si tulisan huruf P-nya ini ketutup sama si auranya ini gitu kan. Jadi jangan bagian bawah deh yang kita geser, tapi bagian atas ini kita geser ke kanan sedikit nih tulisan di atas. Jadi nanti biar sejajar nih huruf angka 9 itu sejajar dengan huruf P dan huruf S ini sejajar dengan huruf O ini. Nah, jadi kita taruh di bagian sini kayaknya bakalan lebih bagus gitu. Oke, so jadi mungkin itu aja untuk masukan dari saya, dan selebihnya menurut saya ini top thumbnailnya udah bagus. So, kita kasih like. Oke, kita masuk ke thumbnail selanjutnya, ke berapa nih? Kelima deh kayaknya ya. Ini dikirimin oleh Rahmat Rizky Official. Dibikin pakai Pixel App. Oke, kalau kita lihat ini kayaknya buat thumbnail game nih. Saya kurang tahu ini game apa. Nah, kalau kita lihat di sini untuk penempatan objek ya udah pas nih, artinya tidak ada mepet ke samping, dan untuk pemilihan warna juga sudah pas. Nah, jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat ini kan backgroundnya warnanya rame banget tuh, ada warna coklat, hijau, hitam dan macam-macam. Nah, jadi biar si tulisannya itu bisa kontras, artinya tidak nyatu sama background. Nah, jadi si tulisannya dikasih outline ya atau garis tepi biar tulisannya bisa lebih kontras. Nah, sebenarnya kalau misal kalian tidak suka outline, kalian juga bisa kasih shadow ya atau bayangan yang kayak gini nih.
Oke, kalau masukan dari saya, apa ya, paling untuk warna garis tepi sih yang di episode 3 ini, kayaknya di sini untuk warnanya agak nanggung gitu, mau ke gelap atau mau ke cerah. Nah, jadi menurut saya ini kayaknya mungkin lebih digelapin sedikit, kayaknya bisa lebih bagus gitu. Jadi mungkin orange tapi kayak orange agak gelap lah. Tuh, biar nanti si tulisan episode 3-nya bisa lebih kontras lagi gitu. Jadi mungkin itu aja sih untuk masukan dari saya, dan selebihnya menurut saya untuk thumbnail udah oke sih ini. So ya, kita kasih like. Oke, kita masuk ke thumbnail selanjutnya. Ini dikirimin oleh Keizo VIP, bikin pakai pixelate dan paste app. Oke, so kalau teman-teman bisa lihat ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin familiar ya dengan desain thumbnail seperti ini. Jadi untuk desain thumbnail seperti ini kemarin saya sudah pernah bikin tutorialnya, yaitu tutorial bikin thumbnail Free Fire. Jadi untuk desainnya ya kurang lebih kayak gini lah. Oke, sekarang di sini kita akan lihat dulu nih untuk thumbnailnya. Nah, di sini untuk penempatan objek udah pas, artinya tidak ada yang mepet ke samping. Dan untuk pemilihan warna juga sudah pas nih. Nah, karena di sini kan warna backgroundnya rami nih ya, warna-warni. Nah, biar tulisannya lebih kontras, so jadi kita kasih shadow seperti ini gitu. Nah, untuk masukan dari saya yang pertama di sini untuk penempatan tulisan sih ya. Nah, tulisan yang si burik ini kayaknya agak kurang sejajar gitu dengan tulisan yang di atas. Jadi mungkin kita geser ke kanan sedikit biar dia rata tengah sama tulisan yang di bagian atasnya. Terus yang kedua kayaknya untuk tulisannya ini mungkin kita kecilin sedikit ya, kira-kira sampai sini aja. Kenapa? Karena di sini kayaknya terlalu besar deh untuk tulisannya dan agak memenuhi seluruh thumbnailnya gitu, dan bahkan di sini untuk si karakternya juga ketutupan. Terus selanjutnya, nah di sini nih untuk logo bebas berapinya, kayaknya menurut saya di sini akan lebih bagus kalau misal kita kasih shadow juga nih kayak gini. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat ya, apalagi kalau kita lihat dari jauh kayak gini, ini untuk logonya kalau seperti ini agak kurang jelas gitu kelihatan, karena kesannya kayak nyatu sama si karakternya. Karena kan di sini ada warna putih-putih juga nih. Jadi biar lebih nampak, ini mungkin kita kasih shadow juga nih, kurang lebih kayak gini. Selebihnya menurut saya sudah pas sih untuk thumbnailnya dan sudah oke. So ya, kita kasih like. Oke, sekarang kita masuk ke thumbnail selanjutnya. Ini dikirimin oleh Zen_Nitra59. Oke, kalau kita lihat di sini thumbnail bebas berapi lagi. Di sini kalau kita lihat ya untuk penempatan objek sudah pas ya, artinya tidak ada mepet. Terus untuk pemilihan warna juga sudah pas, meskipun di sini tidak dia kasih ornamen ya, misalkan seperti garis tepi ataupun shadow, si tulisannya tetap nampak. Kenapa? Karena di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, untuk background kan nih warna dinding warna gelap nih, terus rumputnya juga gelap. Jadi kalau misal kita tumpuk pakai tulisan yang cerah itu bakalan aman gitu, artinya tulisannya kontras. Nah, di sini untuk masukan dari saya yang pertama paling ya, di sini untuk tulisan sih biar lebih aman mungkin kita kasih stroke aja atau mungkin kita kasih shadow. Kenapa? Ya biar nanti tulisannya bisa kontras gitu. Nah, di sini kan memang kontras karena kebetulan di sini untuk backgroundnya juga gelap. Nah, bagaimana kalau misal si background ini cerah, misalkan backgroundnya langit kayak gini nih. Nah, kalau misal kita taruh tulisan warna putih ini di bagian langit, itu nanti tulisannya bakalan kurang kontras. Makanya untuk jaga-jaga biar aman aja tulisannya, dua-duanya ini mungkin dikasih shadow aja gitu. Masukan selanjutnya itu di bagian si orangnya ini. Nah, di sini kayaknya menurut saya akan lebih bagus kalau si orangnya ini mungkin dibesarin dikit ya, biar nanti bagian perpotongan kepalanya ini tidak kelihatan tuh. Karena kalau teman-teman bisa lihat ini kan kepalanya nih kepotong nih, kayaknya memang gambar aslinya cuma sampai sini aja. So selebihnya menurut saya ini udah pas dan bagus banget nih untuk thumbnailnya. So ya, kita kasih like. Oke, selanjutnya ini thumbnail dikirimin oleh Adib Channel 27. Dan kalau kita lihat di sini thumbnail buat game apa nih, Naruto Ultimate Ninja 5. Kalau kita lihat ya untuk penempatan objek yang di bagian sini ini udah pas ya, artinya tidak mepet ke samping. Cuman tulisan yang di bawah ini mepet banget ya gitu ke bagian sampingnya. Nah, jadi untuk saran dari saya yang pertama paling di sini ya, untuk tulisan yang di bawah ini kita geser ke atas sedikit biar nanti ada space lah di bagian bawahnya, tidak mepet kayak gini. Terus yang kedua menurut saya kayaknya untuk tulisan yang di bawah ini kan tulisan keterangan nih. Jadi menurut saya dibikin beda aja gitu dengan tulisan yang ada di bagian sini. Karena kalau kayak gini ya kesannya kayak gimana ya. Jadi untuk tulisan Sasuke ini kan mewakilin si Sasuke-nya. Nah, terus untuk si Yellow Flash ini mewakilin si karakter ini. Nah, terus untuk tulisan yang ketiga apakah mewakilin si Adib yang di tengah ini?
Ya tentu saja bukan gitu kan, karena yang di bagian bawah ini keterangan dari isi videonya nanti. Jadi menurut saya ini akan lebih bagus kalau misal kita bikin beda, misalkan ya backgroundnya ini kita hapus aja lah gitu. Terus untuk warnanya kita bikin jadi warna merah kah, atau warna kuning kah, atau warna apapun gitu. Intinya sih nanti untuk desainnya dibedakan aja. Ya, jadi mungkin gitu aja sih untuk masukan dari saya, dan selebihnya untuk thumbnailnya udah pas gitu, dan kita kasih like juga. Oke, sekarang kayaknya nih kita masuk ke thumbnail terakhir ya untuk episode 3 kali ini. So, untuk thumbnail terakhir ini dikirimin oleh Fake. Kalau kita lihat di sini untuk penempatan objek sudah pas ya. Jadi tidak ada yang mepet ke bagian samping thumbnail. Terus untuk warna juga sudah pas. Di sini untuk warna dia kasih kayaknya ada shadow nih sedikit ya, tipis di bagian tulisan yang kedua ini. Nggak tahu sih kalau tulisan yang di atas, cuman yang jelas di sini untuk tulisannya masih tetap bisa dibaca. Terus apa ya, kalau misalkan dari saya yang pertama ya, kalau bisa untuk seluruh tulisan ini kita kasih shadow aja ya. Kenapa? Biar lebih aman aja gitu, karena di sini untuk backgroundnya kan lumayan rame nih untuk warnanya. Terus yang kedua ini untuk warna panah ya, jangan warna hitam. Kenapa? Di sini kalau kalian lihat backgroundnya kan sudah gelap nih, agak-agak hitam-hitam. Kalau kita kasih panah hitam, yang terjadi adalah si panah hitamnya itu bakalan tidak begitu nampak kelihatan. So, jadi mungkin warna panahnya kita ubah menjadi warna merah deh biar lebih kontras. Oke, jadi mungkin segitu aja sih untuk masukan dari saya, dan selebihnya menurut saya udah oke. Oh ya, satu lagi nih, paling untuk backgroundnya kayaknya akan lebih bagus. Mungkin kita besarin sedikit supaya nanti tulisan full screen ini kan ada kotak abu-abu nih. Nah, ini biar ketutupan aja gitu. Jadi kita besarin dikit, mungkin sampai sini lah nanti biar dia ketutupan. Dan selebihnya udah pas. Oke, jadi kita kasih like juga. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video review thumbnail episode 3 kali ini. Nah, jika semisal teman-teman punya thumbnail juga dan pengen thumbnailnya di-review kayak tadi, nah teman-teman bisa upload aja thumbnail kalian di Instagram. Terus jangan lupa kasih hashtag, yaitu adalah hashtag review thumbnail, biar nanti saya lebih gampang cari thumbnail bikinan kalian. Dan buat teman-teman yang thumbnailnya tidak sempat tampil di episode kali ini, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan di next episode thumbnail kalian bisa saya review juga. Oke, saya terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi masukan buat kalian semua yang pengen bikin thumbnail nanti. So, kalau begitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video review thumbnail selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.